Cobalah merasakan tubuh batin kita dari dalam. Selama ini kita hanya merasakan yang datang dari luar. Coba sekarang rasakan tubuh batin kita dari dalam. Rasakan daya semesta yang berada dalam diri kita, yang membuat jantung kita berdetak, yang membuat darah kita mengalir, yang membuat tubuh kita hangat. Itu adalah kekuatan yang tanpa batas. Itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Itulah diri sejati kita yang tidak akan pernah mati, yang selalu abadi seabadi ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Mari kita bertekad. Di sini, saat ini, sekarang, di saat napas masih dititipkan kepada kita, di saat kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tekadkan agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber cahaya bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, agar kita menjadi pembahagia bagi semua. Saya selalu mengajak kita semua untuk bertekad, tidak boleh lagi setelah saat ini ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Tidak boleh ada lagi orang yang tersinggung oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya oleh tindakan kita, siapapun itu. Begitu kita menjadi sumber cinta, maka semua berkah hidup akan mengalir kepada kita. Kenapa? Karena semua penghalangnya sudah kita singkirkan. Segala puji hanya milik Allah. Kecerdasan semesta tanpa batas. Energi universal yang maha tunggal, yang meliputi seluruh yang hidup maupun yang mati, meliputi seluruh yang berwujud maupun yang tidak berwujud, meliputi seluruh bentuk, meliputi seluruh makhluk. Dan mari kita rasakan, sebetulnya Dia yang disebut-sebut oleh kita selama ini berada dalam diri kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Bahkan Dia tidak pernah satu detik pun meninggalkan kita, selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan sekarang pun nyaris kita tak berdaya kalau tidak ada kehadiran Dia dalam diri kita. Kita selama ini memandang Dia seolah-olah sosok yang jauh tinggal di tempat yang entah di mana. Karena kita selama ini belajar tentang ilmu ketuhanan yang ilusif, tidak nyata. Kita belajar tentang ayat kursi. Jelas dikatakan di situ, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak, berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Siapa yang tidak pernah tertidur dan terkantuk dalam diri kita? Yang dekat bersama kita. Bukankah itu adalah nafas kita? Saat kita tidur terlelap, nafas tidak ikut tidur.
Napas selalu menjaga kita. Bahkan ada luka yang kita bawa ke dalam tibur kita. Pagi-pagi sudah mengering luka itu. 2-3 hari lukanya sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Padahal Allah berulang kali mengatakan, Faiza maridtu fahuwa yasfin. Ketika kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Luka yang ada di tangan ini, yang menganga, karena cinta kasihnya menjadi sembuh kembali. Kita masih mempertanyakan di mana Tuhan, padahal Dia begitu besar cinta kasihnya. Karena kita selama ini sudah rusak pikiran dan kesadaran kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita pejamkan mata kita sejenak. Cobalah merasakan tubuh batin kita dari dalam. Selama ini kita hanya merasakan yang datang dari luar. Coba sekarang rasakan tubuh batin kita dari dalam. Rasakan daya semesta yang berada dalam diri kita, yang membuat jantung kita berdetak, yang membuat darah kita mengalir, yang membuat tubuh kita hangat. Itu adalah kekuatan yang tanpa batas. Itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Itulah diri sejati kita yang tidak akan pernah mati, yang selalu abadi seabadi ilahi. Kita bukanlah pikiran, kita bukanlah tubuh, tapi kita adalah daya yang terkurung dalam tubuh ini. Sekarang rasakan daya itu. Rasakan kekuatan daya itu. Karena daya itulah kalian bisa datang di sini. Bisa melangkahkan kaki ke sini. Bisa duduk tegak saat ini. Hampir tidak punya waktu kita untuk merasakan Sang hidup dalam diri kita. Menyadari nafas kita aja nyaris tidak punya waktu. Sekarang fokuskan kesadaran kita pada nafas kita. Napas bukan sekedar oksigen, tapi napas adalah daya, energi yang datang ke dalam diri kita dan tinggal sebentar kemudian lepas lagi. Harusnya seperti itu kehidupan kita. Seperti saat kita bernafas. Saat napas masuk kita tidak bisa menghentikannya. Saat napas tinggal biarkan saja menikmati tubuh ciptaannya. Saat napas keluar lepaskan saja, tidak usah ditahan. Ya, hidup seperti itu. Hidup itu sebetulnya gak ada apa-apa. Hidup itu sebetulnya tidak apa-apa. Bahkan hidup itu tidak akan apa-apa. Kalau leluhur kami di tanah Priangan ini mengatakan, hirup mah moal nanaon, hirup mah teu nanaon, hirup mah eueuh nanaon. Ketika kita masuk ke dalam diri kita merasakan tubuh batin kita seperti yang dirasakan saat ini, yang ada cuma keheningan, kedamaian, dan kita menyatu dengan diri sejati kita. Kita merasakan bahwa sesungguhnya diri kita dengan semesta ini tidak ada keterpisahan.
Ruhku yang ada dalam diri kita saat ini terhubung lewat napas dengan tubuh semesta yang tanpa batas. Kita mengambil napas dari ruang kosong dan mengembalikan napas ke ruang kosong. Dan siapa ruang kosong ini? Siapa ruang kosong ini? Semua makhluk hidup mengambil kehidupan di ruang kosong. Semua makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong. Dan ruang kosong ini meliputi seluruh makhluk, meliputi seluruh ciptaan, bukan hanya di luar, tetapi meliputi seluruh bentuk. Karena seluruh bentuk di semesta ini tersusun oleh atom, dan atom itu di dalamnya adalah ruang kosong. Jadi yang disebut dengan tubuh fisik ini, yang kelihatan kasat mata secara realitas, karena kita tidak mengerti rahasianya, seolah-olah tubuh fisik ini adalah padat, padahal hanya ruang kosong. Eueuh nanaon, teu nanaon, moal nanaon. Ketakutan dan kecemasan dalam hidup berasal dari diri kita yang palsu, dari pikiran kita yang bukan diri kita. Bukalah matanya dan lihat saya. Enak gak? Pernah gak merasakan tubuh batin kita seperti itu? Pernah? Kemana aja selama ini? Kita terus hidup mengejar entah apa yang dicari. Makanya ada kata-kata bijak, jika pikiranmu diam, maka alam semesta akan menyerahkan dirinya kepadamu. Jika pikiranmu diam, maka alam semesta akan menyerahkan dirinya kepadamu. Karena segala kebutuhan tentang diri kita sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut kajian kita, mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil